Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala Allah subhanahu: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadis terakhir yang dibaca adalah hadis yang ke 289. Malam ini 290, begitu? Ya. 290. Qala al-Hafidz Ibnu Hajarin al-Asqalani rahimahullah, Bulughul Maram, nomor hadis 290. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma ighfirli, muttafaqun alaihi. Kita terjemahkan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Abdillah Ummul Mukminin bintu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Qalat, beliau bercerita, kana, dulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berdoa. Di sini artinya berdoa. Fi ruku'ihi, dalam rukuknya, wa sujudihi, dalam sujudnya, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahmatullah alaihim wa rahmatan wasi'ah. Pembahasan ini masih terkait dengan rukuk di dalam salat. Bacaan ketika rukuk. Silahkan dicatat. Gerakan rukuk. Gerakan rukuk adalah dengan meluruskan punggung, tidak mengangkat kepala, juga tidak menurunkannya. Titik. Berdasarkan hadis Aisyah riwayat Bukhari.
kedua, nanti baru dipraktekkan. Ini teorinya dulu. Kedua telapak tangan. Ini nomor 2. Kedua telapak tangan direnggangkan. Kedua telapak tangan direnggangkan jari-jarinya. Direnggangkan jari-jarinya untuk mencengkeram kedua lutut. Untuk mencengkeram kedua lutut. Titik. Assalam. Untuk mencengkeram kedua lutut. Titik. Berdasarkan hadis Abu Humaid. Berdasarkan hadis Abu Humaid riwayat Bukhari. Ada satu kesalahan saya lakukan tadi. Yang catatan nomor 1 hadis Aisyah riwayat siapa? Bukhari. Yang benar Muslim. Tadi salah, ditulis Muslim 498 nomornya. Yang hadis Aisyah tadi riwayat Muslim 498. Dengan demikian keterangan yang saya sebutkan pertama tadi salah nih. Ya. Yang ketiga posisi tangan jauh dari lambung kanan maupun kiri. Jauh dari lambung kanan maupun lambung kiri. Baik, ada berapa itu tadi? 3. Siapa? Ahmad atau Faiz yang mau praktek di sini? Ahmad. Loh, piye dapat pahala insyaallah. Sini, belajar berani dari kecil. Pingsut. Belajar berani dari kecil no. Ayo. Enggak apa-apa di sini. Ngasih contoh buat yang tua-tua. Kesempatan loh. Sini pinter. Faiz mau? Lutfi. Ayo anak-anak, kalau enggak nanti mukhlas loh. Terakhirnya kalau bukan Abdurrahman, Farhan. Pilihan terakhir Farhan ini yang paling pemberani ini. Farhan. Ini Han. Praktek ruku. Oh, aduh. Enggak apa-apa, sini Han. Wah. Sini. Gimana? No. Jadi ruku itu berdiri. Ngadep ke sana nggak apa-apa. Praktek aja kok. Oh, dibenake sih sarungnya. Ya. Umur berapaan? 12. Anak-anak. Wes gede. Jadi praktek ruku itu dari beberapa keterangan tadi ya, beberapa hadis kita pahami bersama. Punggung lurus banget, kepala tidak naik tidak turun, tapi sejajar dengan apa? Dengan punggung. Kemudian tangan dibuka direnggangkan begini, terus mencengkeram lutut begini. Cobaan dibuka, gitu, dibuka. Nah, kepalanya lurus. Sampai-sampai disebutkan dalam sebuah hadis. Ini terlalu naik ya, kelihatan nggak? Ini kemudian yang nomor 3 tadi apa? Tangan dijauhkan dari
Lambung ini kan lambung ini. Yang namanya yang disebut dengan lambung dalam pembahasan kita ini lambung kanan, sini lambung kiri. Jadi tangan dijauhkan sejauh-jauhnya. Artinya apa? Tidak rodok nekuk boten, tapi memang apa bahasa Jawanya? Lurus, tegang ini apa namanya? Hah? Ini kan posisi sejauh-jauhnya ini ketika begini. Kalau agak gini, enggak. Apa? Lempeng. Manut lek kardi pisan-pisan nggih. Lempeng. Nah, ya begitu, barakallahu fiik. Cukup. Nah, udah main lagi sana. Nah, begitu. Sampai-sampai disebutkan dalam sebuah riwayat yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari Wabisah bin Ma'bad, hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kata Wabisah bin Ma'bad, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, fa kana idza raka'a sawwa dhahrahu hatta law subba 'alaihi al-ma' lastaqarra." Kata sahabat Wabisah, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Beliau kalau rukuk punggungnya betul-betul diluruskan sampai seandainya air dituangkan di atas punggungnya tidak akan jatuh. Jadi saking apanya? Saking ratanya kan gitu ya. Punggung ini kan tetap ketika diluruskan itu ada semacam cekungan kecil, paham nggak? Dirasakan aja. Oh, Farhan udah pergi kan? Ada sedikit cekungan ini kan punggung kita kan gitu kan ya. Kalau punggung itu kalau dilihat dari samping kan gini. Set. Kan gini, coba dirasakan ini. Dipegang itu. Kalau dari kanan kita jalankan kan ada jeglong sidik itu ya. Jeglong sidik baru naik lagi itu Pak Maridi, betul nggak? Nah, ketika lurus seandainya dikasih air nggak akan netes kemana-mana. Istaqarra, tetap di tempatnya. Nah, tepat di tempatnya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah bisa difahami? Ini prakteknya tadi nggih. Ya, nomor 4. Posisi seperti di atas tadi yang secara ilmi atau teori sudah kita tulis, kemudian prakteknya tadi kita saksikan adik kita Farhan. Kemudian posisi di atas tadi hendaknya dilakukan secara tumak-ninah. Hendaknya dilakukan secara tumak-ninah. Dilakukan secara tumak-ninah. Yang dimaksud dengan tumak-ninah sudah pernah kita bahas sebelumnya. Apa yang dimaksud tumak-ninah? Tenang ya, tenang. Jadi posisinya memang ketika ruku Allahu Akbar, kemudian kedua telapak tangan jari jemarinya direnggangkan lalu mencengkeram lutut, ya. Dalam hadis yang lain ka'annahu qabidun 'alaihima, seakan-akan Nabi Muhammad betul-betul memegang kedua lututnya dengan kencang sekali, saking kencangnya. Kemudian tangan dijauhkan dari lambung, gitu. Kepala tidak naik tidak turun. Setelah dapat posisi tepat seperti itu, kemudian tumak-ninah. Sehingga tidak dibenarkan salat kok rukuk sujudnya Allah sampai Allah mana Allah. Nah, bisa seperti itu, namanya mempermainkan salat. Namanya seperti ini, mempermainkan salat. Dalam gerakan baris berbaris saja nggak bisa seperti itu, kena tampar pelatihnya, kena setrap instrukturnya, nggak bisa main-main, apalagi masalah salat. Sehingga dalam gerakan pun harus diperhatikan secara baik-baik. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ke-5, doa ruku'. Doa ruku'. Doa ruku'. Yang kita kenal selama ini apa? Subhana rabbiyal azim. Bisa dicatat subhana rabbiyal azim. Doa ruku' adalah subhana rabbiyal azim. Hadis Hudzaifah riwayat Muslim 772. Walaupun sudah kita amalkan selama ini,
tidak ada salahnya kalau kita tulis dengan diberi keterangan tambahan siapa sahabat yang meriwayatkan dan siapa ulama yang menyebutkan hadis ini. Hadis dari sahabat siapa tadi? Hudzaifah Ibnul Yaman, riwayat Muslim 772. Titik. Minimalnya dibaca sekali. Minimalnya dibaca sekali. Minimalnya dibaca sekali. Boleh diperbanyak atau tidak? Boleh. Kapan pembahasannya nih? Pekan kemarin ya. Wa ammar ruku' fa'azimu fihi rabba wa ammas sujud fa'akthiru fihi ad-du'a. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan untuk kita saat ruku' maka banyak-banyaklah mengagungkan Allah, ta'zim dengan mengucapkan subhana rabbiyal azim. Adapun sujud maka memperbanyak doa. Artinya dalam sujud kita mengatakan subhana rabbiyal a'la sekali, atau yang terbaik adalah 3 kali. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Setelah itu baru dilanjutkan dengan membaca doa. Setelah itu dilanjutkan dengan membaca doa. Wallahu a'lam bissawab. Nah, coba dibaca tadi nomor 5 ya. Doa ketika rukuk subhana rabbiyal azim, hadis Hudzaifah bin Yaman riwayat Muslim. Kemudian minimalnya dibaca sekali, minimalnya dibaca sekali. Nah, boleh juga, ini masih poin yang sama karena terkait dengan doa. Boleh juga dipadukan dengan doa lain. Boleh juga dipadukan dengan doa lain. Yaitu subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Hadis yang sudah kita baca dalam pertemuan kali ini, hadis Aisyah riwayat Bukhari Muslim. Boleh juga dipadukan dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Secara terpisah sendiri-sendiri pun boleh. Berikan keterangan tambahan, secara terpisah sendiri-sendiri pun boleh. Secara terpisah sendiri-sendiri pun boleh. Jadi kesimpulannya ada berapa pilihan, Pak Amin? Ketika ruku, ini masih tentang ruku. Doa ketika ruku ada 3. Yang pertama subhana rabbiyal azim saja ya, tanpa ada tambahan doa yang lain. Yang kedua subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli saja. Yang ketiga dipadukan dua-duanya, subhana rabbiyal azim dengan subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, referensinya kalau mau ditulis Zadul Ma'ad karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Zadul Ma'ad karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kemudian nomor 6. Nomor 6 tambahkan lagi. Kadar rukuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadar rukuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadar rukuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 10 kali tasbih. 10 kali tasbih.
Itu pernah dihitung oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Referensinya sama dengan di atas tadi, Zadul Ma'ad karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Jadi ada berapa menit kira-kira rukuknya Nabi SAW, itu bisa diperkirakan. Misalkan coba kalau kita hitung 10 kali, Subhana rabbiyal azim, 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 Subhana rabbiyal azim. Berapa detik Abu Ahmad? 20 detik. 20 ya? Gitu. Itu kadar yang biasa, al-mu'tad, kata Al-Imam Ibnul Qayyim. Al-mu'tad artinya yang biasa dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya tidak menutup kemungkinan lebih banyak, juga tidak menutup kemungkinan lebih pendek, bahkan sekalipun juga tetap sah. Sekali saja juga tetap sah. Ini dilakukan ketika dalam suasana yang darurat, waktu yang sempit, keperluan yang mendesak dan seterusnya. Nah, inilah pentingnya kita belajar agama, sehingga kita tidak merasa agama itu berat untuk dipraktekkan. Nah, ternyata dalam situasi-situasi tertentu praktek beragama itu sangat diberi kelonggaran. Walhamdulillah. Sebenarnya ada doa-doa lain selain yang sudah kita catat. Yang kita catat doa ketika ruku ada berapa? 2. Subhana rabbiyal azim dan subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Ada doa yang lain, misalkan subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Hadis riwayat Muslim juga dari Aisyah radhiyallahu anha. Demikian juga ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari sahabat Auf bin Malik Al-Asja'i bahwa Nabi Muhammad SAW ketika ruku juga sujud berdoa subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal 'azamah. Ada juga doa yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Isi doanya Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Tapi terus terang saja saya tidak hafal. Dulu pernah hafal, tapi karena jarang dipraktekkan, bahkan tidak pernah sama sekali, akhirnya hilang. Nah, walhamdulillah doa yang sudah kita hafalkan selama ini yaitu subhana rabbiyal azim dan subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli, itu sudah lebih dari cukup. Tetapi insyaallah tentunya kita tidak ingin meninggalkan atau melewatkan kesempatan begitu saja untuk mengamalkan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka tetap saja ada sebuah tuntutan dari kita menghafal doa-doa ruku selain yang sudah kita ketahui selama ini. Tujuannya apa? Tujuannya tentunya untuk mengikuti dan mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang beliau lakukan pasti baik. Nah, apapun yang beliau lakukan pasti baik. Yang beliau tinggalkan, beliau larang pasti buruk. Nah, pasti buruk. Apalagi terkait dengan tata cara atau praktek salat. Salat sebagai rukun Islam yang kedua dan dilaksanakan dalam sehari dan semalam sebanyak 5 kali dengan jumlah rakaatnya 17, ditambah lagi dengan salat-salat sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, maka pastinya tata cara salat yang dikerjakan Nabi SAW itu dihafal betul oleh para sahabat. Tidak mungkin sesuatu yang dilakukan terus menerus oleh Nabi Muhammad SAW lalu ada sedikit yang terlewatkan. Itu satu hal yang tidak mungkin. Barangkali ada 1, 2, 3, 4, 5 sahabat, artinya beberapa sahabat yang terlewatkan momen-momen tertentu dari praktek sholat Nabi SAW. Tetapi tentunya hal itu tidak berlaku untuk sahabat secara keseluruhan. Nah, sehingga kita membaca riwayat-riwayat sahabat satu dengan yang lain saling melengkapi sebagai bentuk pengamalan dari pesan Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usolli.
kerjakanlah oleh kalian salat itu sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka yang paling terpenting dalam pembahasan tata cara salat seperti ini adalah kesiapan kita untuk tunduk dan taat dengan apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau lakukan ketika salat itu kita kerjakan, yang tidak beliau lakukan ya tidak kita kerjakan. Nah, yang tidak beliau lakukan tidak kita kerjakan. Walaupun barangkali menurut kita baik, bagi kita bagus, tetapi kalau tidak bisa dibuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW mengerjakan atau mengucapkan hal itu, maka tidak ada alasan bagi kita untuk kemudian melakukannya. Karena Nabi sudah berpesan, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Wallahu a'lamu bis-shawab. Baik, kita lanjutkan. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, hadis 291 dari kitab Bulughul Maram. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati yukabbiru hina yaqum, thumma yukabbiru hina yarka'u, thumma yaqulu sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar ruku', thumma yaqulu wa huwa qa'imun rabbana walakal hamdu, thumma yukabbiru hina yahwi sajidan, thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, thumma yukabbiru hina yasjudu, thumma yukabbiru hina yarfa'u, thumma yaf'alu dhalika fis salati kulliha, wa yukabbiru hina yaqumu minats thintaini ba'dal julusi, muttafaqun alaihi. Hadis ini dan hadis yang selanjutnya 292 itu disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah terkait dengan tata cara i'tidal. Apa yang dimaksud dengan i'tidal? Bangkit dari ruku'. Walaupun hadis yang beliau bawakan itu panjang, tetapi titik fokusnya adalah i'tidal, yaitu bangkit dari ruku'. Kita terjemahkan bersama dan insyaallah kalau kita mau sedikit teliti hadis ini, masing-masing insyaallah sudah bisa menerjemahkannya, karena setiap kata yang ada di dalam hadis ini cukup akrab dengan kita. Coba kita terjemahkan. Yang kira-kira sudah diketahui terjemahnya tidak perlu diterjemahkan lagi dalam kitab, sehingga halaman pertama sudah banyak tulisan dan coretan, halaman kedua, ketiga, keempat, kelima masih seperti itu, halaman ke-8, 9, 10 sudah mulai berkurang. Nanti harapannya setengah dari kitab Bulughul Maram dari pertengahan sampai bagian belakang sudah tidak ada lagi coretan sebagai terjemahan, kecuali beberapa saja yang memang jarang ditemukan. Begitu nggih? Ini punya Pak Sarjo bersih sekali. Karena catatannya sudah dipindah ke buku tulis. Ini sudah berapa kali kita fotokopi Pak Sarjo? Ini yang kedua ya? Ini yang kedua, alhamdulillah. Karena yang pertama dulu tentang tata cara bersuci, atau sudah 3 kali? Pak Udin ini petugasnya. Berapa kali Pak Udin? Lupa? Ya? Ada yang bilang 2, ada yang bilang 3. Mau sekali-kali ijma atau ya? Berapa kali? Seingatnya berapa? 3 kali. Mas Iswanto ingatnya berapa? Oh, kalau jenengan 2 kali. Yang pertama nggak ikut. Oh ya, ya bener jawabannya. Kalau menurut Pak Udin yang fotokopi sudah 3 kali. Ini yang ketiga ya. Alhamdulillah. Begitu Pak Darusman. Oke, 2 kali. Loh, 2 kali. Itu memang beda-beda. Kalau yang ikut dari awal sudah 3 kali. Kalau yang ikut dari pertengahan 2 kali. Kan itu. Ada yang belum pernah sama sekali. Sekali, sinten sekali? Oh, Pak Dijo sekali. Oke. Coba kita terjemahkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kita belajar membaca hadis Bulughul Maram malam, kemudian subuh kita belajar hadis Riyadhus Shalihin. Itu secara langsung, bukan secara tidak langsung, secara langsung kita sudah belajar vocabulary kalau bahasa Inggrisnya. Apa itu vocabulary? Mat, tahu nggak Mat vocabulary? Kosakata. Secara tidak langsung kita belajar apa kosakata, ulang. Kan itu. Begitu Pak Harjo nggih? Pak Harjo kan dari Eropa.
sebelah kulone tadi. Aduh. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, kana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza apabila qama berdiri ilas salati untuk salat. Ini baris pertama sudah ada yang tidak ada yang menerjemahkan ini. Yukabbiru bertakbir. Hina ketika. Nah, ini mungkin enggak apa-apa. Yukabbiru bertakbir hina ketika. Yakumu, nah ini enggak boleh diterjemahkan ini. Maksudnya enggak boleh ditulis. Yakumu qama yakumu qaimun yakumu berdiri. Kan gitu ya. Yakumu. Yukabbiru bertakbir ketika berdiri. Allahu akbar. Begitu ya. Tsumma yukabbiru hina yarka'u. Tsumma kemudian yukabbiru bertakbir hina ketika yarka'u ruku'. Jadi ketika berdiri mulai sholat takbir. Yang dimaksud takbir di sini apa? Mengucapkan Allahu Akbar, bukan mengangkat tangan loh. Pembahasan mengangkat tangan itu sudah selesai. Ini titik fokusnya tentang ucapan takbir. Ketika mulai sholat Allahu Akbar, takbir sambil mengangkat tangan. Kemudian bertakbir ketika ruku, Allahu Akbar, ruku. Tsumma yaqulu sami Allahu liman hamidah. Tsumma kemudian yaqulu berdoa sami Allahu liman hamidah hina ketika yarfa'u mengangkat sulbahu tulang sulbi. Ya, sudah jadi bahasa Indonesia. Sulba itu tulang sulbi. Tulang sulbi itu disebutkan dalam surat apa? Dalam Al-Qur'an. Masih ingat gak? Ya, apa? At-Tariq. Ayat lengkapnya pripun coba diingat-ingat. Mulai dari atas, wassama'i wa tariq wa ma adraka wa tariq. Kan sudah hafal At-Tariq, An-Najmu Tsaqib. Ingkul nafsila ma'ana ya fit. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Apa artinya yakhruju? Keluar. Min dari baini antara. Min baini sulbi tulang punggung, wat taraib itu tulang bagian sini. Apa yang keluar dari tulang sulbi, antara tulang sulbi dan tulang sini? Apa yang dimaksud keluar ini? Ayat sebelumnya apa? Kalau tadi ayat setelahnya, sekarang ayat sebelumnya. Sebelum yakhruju min baini sulbi wat taraib. Iya, khuliqa mimma indafik. Manusia itu diciptakan dari apa artinya ma? Air. Dafik itu, mohon maaf, yang muncrat. Dafik itu yang mengalir dengan kencang dan keras. Air ini keluarnya dari mana? Asal muasalnya mim baini sulbi wat taraib. Jadi sebelum ilmu kedokteran itu dikatakan modern, penelitian itu, Al-Qur'an sudah menjelaskan proses atau asal muasal terciptanya air mani itu, sperma itu dari mana? Asal muasalnya itu. Dari situ. Mim baini sulbi wat taraib. Ayat selanjutnya yakhruju min baini sulbi wat taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikannya lagi laqadir, sangat mampu. Manusia sudah mati ya bisa lagi. Kan itu. Wallahu a'lam bishawab. Sudah mulai azan ini. Kita terjemahkan selesai kemudian cukup. Tsumma yaqulu sami Allahu liman hamidah. Kemudian beliau berdoa sami Allahu liman hamidah hina ketika yarfa'u mengangkat sulbahu tulang punggungnya minar ruku dari ruku. Tsumma yaqulu kemudian beliau berdoa wa huwa dan beliau qaimun berdiri Rabbana walakal hamd. Setelah itu tsumma yukabbir kemudian bertakbir hina ketika yahwi turun sajidan untuk sujud. Jadi ketika mau sujud Allahu Akbar. Tsumma yukabbiru kemudian bertakbir hina yarfa'u ra'sahu ketika mengangkat kepalanya. Mengangkat apa? Dari sujud, duduk di antara dua sujud. Tsumma yukabbiru hina yasjudu kemudian bertakbir ketika sujud yang keberapa? Kedua. Tsumma yukabbiru hina yarfa'u
kemudian bertakbir ketika bangkit berdiri. Tsumma yaf'alu, kemudian beliau lakukan dzalika, hal itu, fis sholati, dalam salat, kulliha, seluruhnya, setiapnya, artinya tiap rakaat seperti itu. Wa yukabbiru, dan bertakbir, hina, ketika yakumu, bangkit berdiri, minas sintaini, dari asintaini, ithnani ithnataini, dua, dari rakaat kedua, ba'dal julus, setelah duduk, muttafaqun alaih. Nah, jadi bertakbir itu posisinya seperti yang diterangkan oleh sahabat Abu Hurairah berdasarkan riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun keterangannya karena terkait dengan hadis yang selanjutnya 292 tentang tata cara atau hal hukum-hukum yang terkait dengan i'tidal, bangkit dari ruku, akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah Jumat malam Sabtu di Masjid Serandaan Trimurti, Gunung Saren Kidul, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.